Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pagi-pagi Ibu udah buka kelas ya. Harusnya memang kalian kelasnya yang jam setengah 8. Karena berhubung WFH, jadi apa? Semuanya dilakukan secara daring ya. Gitu. Oke, ini pertemuan ke-15 ya, teman-teman. Berarti teman-teman sudah di penghujung satu semester. Jadi sebelumnya saya mau kita review. Jadi nanti selama kurang lebih ya 1 jam ke depan, saya mau membuat dari data awal perusahaan sampai dengan proses rekonsiliasi. Mudah-mudahan bisa running ya, nggak ada problem. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana prosesnya, terus bagaimana kalau ada kendala gitu ya. Nanti ini saya record, kemudian nanti saya akan bagi link drive-nya ke teman-teman supaya nanti biar bisa teman-teman lihat lagi ya. Oke. Baik, Bu. Yang bisa join hari ini baru 11 orang lagi. Putra nanti tolong bantu list ya untuk nama-nama yang join on time di 7.30 itu saya akan kasih tambahan nilai ya. Iya, Bu. Siap. Di biasanya dulu waktu saat UAS kalau
tipenya tatap muka, saya akan minta teman-teman untuk mengerjakan kembali dari pengerjaan pembuatan data perusahaan dengan 20 langkah kemarin sampai dengan proses rekonsiliasi. Jadi waktu 2 jam itu teman-teman tatap muka. Dan UAS ini saya memberlakukan hal yang sama, namun caranya berbeda. Itu saya minta teman-teman, halo cek cek, Ada bu, ada suara. terdengar suaranya? Oke, oke. Dulu waktu UAS saat tatap muka, jadi eh, saya memberlakukan saat melakukan praktikum itu UASnya adalah mengerjakan pembuatan data perusahaan gitu ya, dari mulai eh, cek suaranya terdengar. Membuat data perusahaan sampai dengan rekonsiliasi. Nah, karena saat ini tidak tatap muka yaitu daring, jadi sebagai gantinya teman-teman melakukan proses pengerjaan data perusahaan dengan 20 langkah tersebut sampai dengan proses rekonsiliasi yang artinya di dalamnya ada transaksi sebanyak 9. Itu teman-teman kerjakan dalam bentuk video ya. Videonya dikirimkan ke ibu ya, bisa melalui Google Drive ya, atau nanti kalian coba masukkan link upload Google Drive kalian gitu ya. Nanti saya kan UASnya dalam bentuk assignment, atau kalian mau masukkan dalam kanal YouTube kalian gitu ya. Jadi nanti saya akan tinggal mengoreksinya dari sana gitu. Oke, untuk UAS cara pengerjaannya ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya memulai awal sampai akhir. Itu di screen layar doang kan ya bu? Ya, modelnya sama seperti ini saja. Kalian memanfaatkan media Zoom atau media Google Meet gitu ya. Jadi nanti teman-teman silakan screen record dari layarnya gitu. Bu, maaf mau tanya kalau screen recorder tidak lewat Zoom atau Google Meet, boleh kan Bu? Terserah medianya apa saja. Yang jelas nanti saya terima dalam bentuk file video. Baik itu teman-teman mengirimkannya via Google Drive ataupun teman-teman punya kanal YouTube dan diupload di kanal YouTube-nya gitu ya. Nanti seperti biasa UAS yang saya akan lakukan melalui pos itu kan bentuknya dalam assignment ya. Jadi tinggal teman-teman kasih linknya aja. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ada. Cukup Bu. Oke, clear ya. Oke, jadi nanti tolong Putra disampaikan saja di dalam grup ya. Oke, saya mulai untuk screen layarnya. Kalau sekiranya di tengah jalan sound saya tidak terdengar, sampaikan ya. Baik Bu. Oke, sudah terlihat tampilannya? Ya sudah Bu. Oke, baik. Ya, seperti biasa teman-teman memulai ini dengan membuat sebuah data perusahaan. Dan sudah pasti teman-teman sudah mendownload yang dimana aplikasi Accurate 5-nya. Oke, kita mulai. Seperti biasa, teman-teman membuka data filenya. Saya menyimpan filenya. Saya gabungkan dengan file saya di local disk C, backup. Oke. Ya.
Ini saya sebut saja UAS gitu ya. Oke, saya create. Nah, oke. Ini kita sedang membuat file dasarnya dulu, rumahnya dulu. Oh ya, dalam pengerjaan UAS nanti, waktu pengerjaan kalian atau waktu video kalian juga hanya 2 jam, sesuai dengan waktu UAS berlangsung, hanya 120 menit. Nah, poin itu juga menjadi poin perhatian saya bahwa video yang kalian kirim itu durasinya hanya 2 jam, yang dimana sudah include dengan pembuatan data perusahaan dan proses rekonsiliasi. Oke, baik, ini sudah ada loginnya, kita masukkan supervisor, kemudian oke. Ya, tampilannya sudah menu welcome accurate dan kita klik Indonesia saja. Kemudian lanjut. Lalu menjadi persiapan mahir. Kemudian lanjut. Untuk mata uangnya, ya. Nilai tukarnya 1, negaranya Indonesia. Kemudian untuk simbolnya Rp. Kemudian kita lanjut step kedua. Di sini nama perusahaannya adalah PT Data Prima. Oke, untuk alamatnya kita tulis Karawaci saja untuk mempercepat waktu. Kemudian tanggal mulai tutup bukunya ini datanya sudah pernah saya kirimkan ya. Nanti coba teman-teman lihat kembali supaya mempermudah, tinggal teman-teman blok saja ini. Lalu kita tulis 30, lalu 11, lalu ketik saja 12 gitu ya. Oke. Kalau sudah, ini untuk tahun fiskalnya. Tahun fiskalnya kita pakai 12. Oke. Nah, kalau di video saya sebelumnya ini saya tulis 00 ya. Baik, untuk mempermudah kita samaratakan saja yaitu tahun fiskalnya 00. Karena ada tahun pajak atau mungkin hal lain ya yang mengingat tahun ini menjadi tahun yang sebelumnya gitu ya. Oke, untuk default period ini dia akan muncul sesuai dengan by sistem di laptop kita bahwa sekarang saat ini yaitu bulan 6 tahun 2021. Tuh, untuk mata uang dia rupiah. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah 3. Oke, kita masukkan nomor seri faktur pajaknya 010 0 11 23 7. Oke, ini kita copy, kita masukkan ke bagian ini untuk nomor NPWP-nya beda. 06 864 767 6 523. Copy. Kemudian untuk tanggal pengukuhannya ini kita rubah menjadi tanggal 24/08/2010. Nah, ini saya bilang tadi bahwa tahun bukunya 2012 sedangkan tahun pengukuhan PKP-nya 2010. Nah, ini akan berpengaruh. Jadi sangat disarankan teman-teman membuat begitu maksudnya. Nah, kembali lagi ke bagian informasi pajak. Untuk kode cabangnya kita tulis saja 1 atau 01 ya. Kemudian jenis usahanya adalah
tas laptop. Oke. Untuk KLU SPT-nya 5.252.000. Oke. Kita lanjut sekarang untuk ke step keempat. Nah, step keempat ini ada beberapa nama akun yang harus kita hapus. Yang tersedia atau yang kita tidak hapus hanya 2, opening balance dan return earning. Oke, kita hapus. Oke. Boleh langsung klik kanan atau kita langsung pilih menu hapus di atas. Kalau teman-teman sambil ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Terkait kendala di masing-masing step juga silahkan. Oke. Setelah tersisa hanya 2 nama akun saja, saatnya kita melakukan proses impor. Ya, oke, proses impor ini dilakukan dengan mengkombinasikan data file Excel yang sudah saya berikan ke teman-teman. Ya, banyak yang bilang, Bu, waktu pas awal, Bu, data Excel-nya tidak bisa dibuka, gitu ya. Silahkan di save as dulu dan ganti nama, gitu ya. Oke, sekarang kita klik di sini untuk impor berkas, lalu kita cari filenya. Nah, di sini saya menyimpan file berkas Accurate dalam bentuk Excel. Jadi, teman-teman silahkan ubah dulu type-nya, file type-nya. Maaf Bu, suaranya kecil Bu. Oke. Jadi, saya menyimpan file Excel saya di dalam folder Accurate 5 ini. Lalu, teman-teman dirubah dulu, karena kalau tidak dirubah filenya tadi masih dalam keadaan dalam bentuk file GDB. Ini. Ya, jadi nggak kelihatan data Excel-nya. Jadi teman-teman rubah dulu. Nah, kemarin ada yang nanya antara COA atau data perusahaan tuh sama atau beda sih, kan di video ibu COA gitu misalnya. Sama ya. Ini kebetulan waktu saya buka COA ini tidak mau terbuka, jadi saya save menjadi data perusahaan. Jadi saya coba dengan pakai data perusahaan dulu. Tapi kalau ternyata nanti data perusahaan ini tidak bisa dibuka juga, saya save as terlebih dahulu. Terus kita masuk ke ambil data, supaya data tadi bisa terinput di sistem sini. Oke. Langkah berikutnya adalah teman-teman menghapus satu baris ini. Judul dari kolom-kolom ini teman-teman hapus dengan cara kita klik, kita pilih hapus. Nah, jadi tersisa hanya nomor akunnya saja gitu ya. Oke, saatnya sekarang kita melakukan proses definisi ya. Untuk definisi nomor akun, kita klik nomor akun, nama akun kita klik dengan nama akun, tipe akun kita klik dengan tipe akun, dan kita di sini harus mendefinisikan per masing-masing. Bank dengan kas bank, other current asset yaitu aktiva lancar lainnya. Lalu account receivable itu akun piutang, inventory yaitu persediaan, fixed asset itu adalah akun hutang, lalu kemudian akumulasi penyusutan, other asset itu aktiva lainnya, account payable itu akun hutang. Sorry, di sini ada kesalahan. Fixed asset adalah aktiva tetap. Kemudian untuk other current liability hutang lancar lainnya, term liability hutang jangka panjang, equity yaitu ekuitas, lalu income itu pendapatan,
Kemudian cost of sales itu harga pokok penjualan, expense itu adalah beban, other income pendapatan lain-lain, lalu other expense adalah beban lain-lain. Nah, setelah semua ini sudah kita definisikan, kita klik OK. Nah, kemudian di sini kita pilih saldo, yaitu saldo awal. Nah, kita lihat sudah tidak ada lagi yang perlu kita definisikan. Nah, lalu kita pilih impor data. Oke, nah ini berarti tanda memasukkan 61 data Excel kita tadi. Oke, kita oke. Nah, langkah berikutnya kita masih di step keempat, yaitu kita merubah laba ditahan ini. Kita hapus terlebih dahulu. Wait ya. Oke, saya ulang kembali. Apakah suara saya sudah terdengar dan tampilannya sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Berarti kita lanjut, yaitu sekarang kita masukkan, karena kita mau menghapus laba ditahan, jadi ini kita masukkan terlebih dahulu prosesnya, yaitu menyamakan nama di sini, yaitu return earning. Kita rubah menjadi 32001, di sini return earning. Oh, oke. Kurang 0. Oke, ini return earning. Kemudian kita cari di bagian nama akun ini return earning. Ini ya, return earningnya dengan kode laba ditahan. Oke. 31001. Cari laba ditahan 31001. Nah, ini kita hapus. Nah, setelah kita hapus, ya, kita akan merubah nama si return earning ini menjadi laba ditahan, gitu. Nah, kita ambil return earningnya, lalu kita proses klik kanan, atau teman-teman mau ambil dari ubah di atas juga nggak masalah. Kita klik ubah. Nah, kita rubah namanya di sini untuk nomor akunnya menjadi 31001. 31001 dengan nama ganti jadi laba ditahan. Oke, saya ketik dulu ya. Ini sudah, kemudian kita klik OK. Ya, sehingga nanti akan muncul di sini tidak ada lagi yang namanya 32001, tetapi nama laba ditahan itu sudah dirubah menjadi 31001.
Yang artinya return earning pun nanti di sini sudah tidak muncul karena namanya sudah kita rubah menjadi 31001. Nah, kita tulis di sini 31001. Kita klik, akan muncul laba ditahan, lalu kita rubah bawahnya 31001. Biasanya ini teman-teman menjadi masalah krusial di sini karena tadi salah mengubahnya atau salah menghapusnya. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Serta jika sudah proses mengubah, yaitu saat melakukan akun default ini, teman-teman harus mengetik dan menyamakan antara ekuitas saldo awal dan akun laba ditahannya. Seperti tampilan ini. Oke, jika sudah, ini akhir dari langkah 4, yang berarti teman-teman sudah melewati masa krusial pertama, yaitu saat melakukan impor berkas untuk data perusahaan saldo awalnya, gitu ya. Kita lanjut. Nah, sekarang untuk langkah kelima, yaitu pembayaran di muka dan penjualannya. Sekarang kita ketik saja. Di sini untuk akun hutang dan piutang sudah muncul. Sekarang tinggal masuk ke berikutnya, yaitu untuk pembayaran di muka 21000. Tidak muncul. Oke, sebentar. Ini kita hapus. Kita coba cari sini. Hutang usaha. Oh, oke, 21100. Oke. Kemudian di sini piutang usaha, kemudian di sini diskon penjualan. Lalu dua akun terakhir ini tidak usah diisi. Oke. Untuk step atau langkah kelima ini sudah clear, kita lanjut. Nah, di sini adalah kita akan memasukkan langkah ke-6 dan 19 dari 19. Oke. Ini untuk diskon 5, terus kita tap menjadi 20, kita tap lagi menjadi 30, lalu kita enter. Kemudian 2, tap menjadi 10, tap menjadi 30, sehingga yang terakhir akan menu COD, kita enter saja, lalu kita hapus. Ya, jadi hanya ada 3 untuk syarat diskonnya. Untuk kodenya kita kasih nama atau simbol T, lalu PPN. Untuk keterangannya pajak pertambahan, nilai, lalu 10%, lalu pajak penjualannya 21. Searching dulu saja di sini supaya mempermudah teman-teman. Ya, ada tampilan kaca pembesar. Kita ketik 21104. Nah, ini PPN keluaran. Lalu untuk pembelian nanti akan ada kode 11108 ya. PPN masukan. Oke, ini sudah. Berarti proses berikutnya adalah kita lanjut ke langkah 7. Ini untuk tipe pelanggannya adalah umum, lalu tidak menjadi soalan lagi. Kemudian untuk metode pengiriman kita pakai Tiki. Kalau FedEx yang mau diganti menjadi JNT dan lain sebagainya, silahkan. Kemudian langkah 7 selesai, kita lanjut ke langkah 8. Di sini adalah data pelanggan, yaitu berarti kita impor berkasnya dari file Excel yang sudah kita punya ya. Oke, kita rubah dulu data Excel. Pelanggan itu customer. Nah, open, ambil data. Oke,
seperti biasa, ini kita hapus. Satu baris pertama, kita hapus. Lalu untuk kode kita definisikan terlebih dahulu. Kode kita definisikan dengan nomor pelanggan. Terus nama pelanggan. Lalu mata uang. Ini dia. Rupiah, ini rupiah. Lalu saldo awal. Oke, pajak 1, pajak pertama. Ya, definisikannya menjadi PPN. Oke. Kemudian tipe pelanggannya jangan lupa di sini kita pilih yang umum. Kalau sudah, kita impor datanya. Ya, ini data customer kita sudah berhasil. Oke. Ya, kita lanjut ke langkah 9. Nah, ini kemarin juga banyak yang bertanya, pemasok saya kemana ya, Bu? Nah, jangan-jangan di langkah 9 ini ada yang ketinggalan, tidak melakukan datanya. Oke, kita masuk langkah 9 yaitu daftar pemasok. Seperti biasa, kita rubah filenya Excel, lalu kita cari data supplier. Open, lalu ambil data. Oke, nah ini kita hapus karena nggak perlu. Kita hapus, oke. Karena kalau tetap kita masukkan tadi saat teman-teman impor data akan muncul ada 2 gagal data perusahaannya gitu. Ya, jadi hanya memang tinggal 1 baris ini saja yaitu PT Langit Biru. Oke, kita masukkan nomor pemasoknya, nomor pemasok untuk nama pemasok, mata uang. Nah, ini mata uang, kemudian kita definisikan ini rupiah, lalu saldo awal, lalu ada pajak 1 yaitu pajak pertama. Definisikan dulu. Ini proses import. Ya, ada 1 data terimpor. Kita lanjut. Sekarang masuk ke langkah 10. Ini bisa di skip saja. Ini juga dilanjut saja. Nah, di sini kita akan masukkan di langkah 12 ya. Persediaan barang dagang, penjualan. Kemudian untuk retur di sini nah ini retur penjualan, kemudian diskon penjualan, akun barang pengiriman, persediaan barang dagang, harga pokok, retur pembelian nanti akan masuk kepada persediaan barang dagang kembali. Lalu untuk akun biaya, beban lainnya, akun belum ditagih, sepertinya ini akun aksesoris. Sebentar, saya sambil buka panduan modulnya. Ya, betul. Ini pengisian untuk akun default barang pada langkah 12. Oke, kita lanjut di langkah 13. Ini kita pilihnya yang metode rata-rata. Oke, lalu kita lanjut. Saatnya sekarang kita memasukkan inventory kita, data persediaan barang kita.
Kita klik. Untuk impor, kita cari file Excel kita, inventory. Ambil data. Oke, ini yang di bawah harus kita hapus. Lalu yang bagian atas harus kita hapus. Jadi memang cuma hanya ada 3 jenis barangnya. Oke. Kemudian di sini nomor barang, deskripsi barang, kuantitas, unit, unit 1. Oke. Kemudian biaya per piece-nya kita abaikan saja. Lalu total biaya kita masukkan ke total biaya. Ada? Oke, default barang 1 berarti kalau nggak ada. Ya, default harga jual 1. Kemudian di sini harga jual kita cari jadi ini terbalik. Ini ada total biaya. Kita coba cari dulu total biaya. Itu tadi ada di atas, Bu. Oh, ini dia di bawah kategori. Emang paling sulit ya kalau nyari kecil-kecil gini. Oke, kita lanjut. Ini kita definisikan untuk harga jualnya itu definisi harga jual 1. Lalu sini ada tipe barang. Ya. Tipe barangnya adalah ketersediaan. Oke, ini ya teman-teman dalam proses mendefinisikan dari akun inventory. Oke, nomor barang, deskripsi barang, kuantitas, unit 1, abaikan, total biaya, definisi harga jual 1, dan persediaan. Oke, saatnya kita impor data. Oke, 3 data terimpor dan ini berhasil. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Ini kita sudah masuk ke langkah 15. Diperhatikan kadang-kadang juga teman-teman suka bingung ya, ini tuh Excel-nya yang mana ya Bu? Karena hampir sama judulnya tentang pajak. Coba perhatikan metode dan nilai tukar. Nah, kalau kira-kira teman-teman bingung, coba dibuka dulu satu-satu Excel-nya yang terdapat 4 kolom seperti ini. Ya, coba sekarang kita lihat saya punya. Ya, kalau tadi ngomonginnya ada 4 kolom, bisa jadi tadi karena ada ngomongin tipe tetap fiskal, umur fiskal, dan metode, ini bisa jadi filenya ini. Ya, kemudian kalau kita mau cek lagi, ini nggak mungkin ya, karena ini panjang, ini berarti yang di langkah 20. Gitu ya. Terus tipe ini untuk fixed asset tipe juga enggak, karena ini hanya ngomongin tipe aktiva tetap dan tipe aktiva tetap. Nah, jadi berarti yang kita pilih adalah yang dengan judul tax fixed asset. Nah, jadi saat teman-teman buka di impor ini, kita ambil datanya, kita cari di Excel. Nah, tax fixed asset.
kita open. Lalu kita ambil data. Ya, ini ya datanya. Nah, kemudian kita klik kanan lalu hapus. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan mendefinisikan seperti biasa. Ini menjadi golongan aktiva tetap. Lalu untuk umur ekonomis, dan satu lagi adalah untuk metode penyusutannya. Kita cari di sini straight line, garis lurus, double declining, saldo menurun, dan non depresiat berarti tidak ada depresiasi. Oke. Lalu ini sudah ya, sudah kita definisikan, kita import. 19 data sudah running. Kita lanjut langkah ke-16. Nah, ini tadi hanya ada 2. Nah, kita cross check lagi, takutnya lupa. Ini ya. Nah, judulnya fixed asset type. Kita cari data Excel kita, rubah fixed asset type, ambil data, lalu kita hapus. Oke, lalu kita definisikan tipe aktiva, golongan kita definisikan, tidak disusutkan, berarti tidak disusutkan, bangunan permanen, garis lurus. Nah, kita oke. Ya, sudah tidak perlu ada lagi yang didefinisikan, kita import. 5 data sudah terimport. Sekarang kita sudah masuk ke langkah Nah, tadi 16 ya. Sekarang kita masuk ke angka 17. Nah, ini udah finally ya. Nah, di sini langkah 17 kita masukkan yaitu data Excel kita yang filenya memanjang tadi. Nah, kita kasih judulnya yaitu fixed asset ya. Kita cari fixed asset, open, lalu ambil data ya, kita hapus. Oke ya, sekarang kita mulai definisikan. Ini tabnya kita definisikan jadi tanah, kendaraan, peralatan kantor, peralatan. Oke. Lalu kode aktiva, lalu keterangan aktiva, lalu tanggal pembelian, lalu ada tanggal pemakaian, lalu ada umur, bulan aktiva dalam bentuk tahun, lalu ada metode penyusutan, tidak terdepresiasi, dan garis lurus. Klik OK. Nah, masih ada lagi nih di bawah yang belum didefinisi. Lalu ada akun aktiva. Nah, kita definisikan dengan hal yang sama. Tanah, lalu kendaraan dengan kendaraan, dan terakhir adalah peralatan kantor. Oke. Lalu di situ ada yang namanya akun akumulasi. Kita definisikan. Kemudian akun beban, akun beban penyusutan ya, salah ngeklik.
Lalu satu lagi akun beban penyusutan untuk peralatan. Bu, Ya. Bu maaf Bu, itu ada yang mau masuk Bu. Join katanya belum diterima. Iya, tadi kan semalam sudah saya bilang saya on time Oh iya. 7:30. Oh iya ding, iya. Iya makasih Bu. Ya, soalnya kalau saya kasih masuk ini saya bolak-balik lagi nanti antara ke tampilan sama kasih admit ke teman-teman. Jadi nanti dalam bentuk video teman-teman bingung deh. Banyak banget. Tuh. Dana kita masukkan dengan akun sumber dana. Kita masukkan dengan laba ditahan. Oke. Nah, ini ya, saya scroll dulu ke atas supaya nanti dalam saya memberikan recordnya teman-teman bisa lihat. Jadi untuk definisi seperti ini, lalu sampai dengan sumber dana, akun sumber dana. Jika ini sudah selesai, silahkan diimpor. Ada 3 data sudah terimpor. Nah, ini adalah langkah ke-17 atau terakhir, di mana kita akan melihat dan mencocokkan bahwa di langkah 18 ini saldo yang kita punya senilai 2.163.548.471.25. Jika saldo ada yang tidak sesuai dengan ini, berarti ada kesalahan dalam memasukkan data Excel-nya. Oke. Lanjut, ini adalah langkah terakhir ke-19 dan ini 20. Maksudnya seperti itu. Jadi selamat Anda sudah siap untuk menggunakan Accurate. Dengan kata lain, data perusahaan Anda sudah oke. Dan normalnya kalian itu bisa mengerjakan membuat data perusahaan ini kurang lebih 30 menit. Ya. Ini saya kelebihan 30 karena tadi sempat ke distract sebentar, ya. Normalnya adalah saya akan melihat bahwa data perusahaan kalian itu saat kalian masukkan running di 30 menit pertama. Nah, mungkin ada yang agak kebingungan untuk memberikan nama-nama nama file pada Excel gitu ya. Nah, baiknya sih kalau kalian mau gampang, nama file Excel ini kalian runtutkan saja dari mana data Excel yang digunakan. Misalnya si data perusahaan ini kalian ketik di file name-nya 1 gitu ya. Yang kedua tadi apa? Misalnya customer. Terus yang ketiga adalah supplier. Yang keempat tadi adalah inventory gitu ya. Jadi berdasarkan nomor urut. Jadi saat nanti kalian mencari udah tahu bahwa oh ini urutannya. Nggak perlu lagi teman-teman buka-buka file Excel-nya bener nggak sih ini, bener nggak sih ini. Gitu. Oke, itu trik dari saya. Ya. Oke, ini sudah selesai untuk pembuatan data base-nya. Lalu kita akan masuk di mana kita akan lihat teman-teman akan melakukan di nilai neraca saldonya atau saldo buku besarnya. Ya, kita akan lihat di bagian laporan, daftar laporan, lalu kita mau lihat di bagian buku besar. Di sini untuk tanggalnya kita rubah menjadi tanggal 30 11 30 11 12. Dan kita checklist parameter lainnya termasuk saldo 0. Oke. Nah, ini tampilannya ya, teman-teman. Adalah neraca saldo klasik untuk pertanggal 30 November 2012 dengan saldo akhirnya di 27. Atau mungkin nanti ada perbedaan dan lain sebagainya, is okay. Kita masih try saja. Nah, ini sudah kita close. Proses berikutnya adalah kita mau proses closing akhir bulan dulu. Ya. Closing akhir bulan kita pilih di bagian aktivitas, kemudian
periodik, lalu proses akhir bulan. Nah, proses akhir bulannya coba tolong diperhatikan untuk period dan tahunnya. Untuk periodnya kita rubah menjadi November, dan untuk tahunnya kita rubah menjadi 2012. Ya, ini kalau sudah kita klik OK dan proses akhir bulan sudah selesai. Oke. Nah, berikutnya adalah proses di mana teman-teman melakukan transaksi. Oke. Kurang lebih berarti kalau ada kesulitan gitu ya, teman-teman bisa memakan waktu dalam membuat video atau durasi video 1 sampai 1,5 jam. Di mana 30 menit pertama tadi saya sudah ingatkan itu untuk membuat data perusahaan, 1 jamnya teman-teman utak-atik di bagian transaksinya. Oke, sekarang kita masuk yang ke section yang kedua, yaitu membuat transaksi perusahaan. Oke, kita buat dari dokumen yang pertama filenya, yaitu di sini ada transaksi untuk penerimaan penjualan, ya, dari data yang teman-teman sudah lakukan. Nah, oke, diharapkan teman-teman melihat bahwa di situ ada informasi diskon. Diminta adalah jumlah diskonnya disesuaikan senilai 600.000. Biasanya ketentuan jumlah diskon ini, gitu ya, jumlah diskon ini diminta untuk berdasarkan dari term, ya. Nah, biasanya yang ditemukan atau kesulitannya termnya berbeda Bu dari yang ada di soal, sehingga tidak menemukan nilai 600.000 gitu ya. Oke, kita akan coba. Kita mulai dari mengerjakan di sisi penjualan. Teman-teman bisa melakukan langsung di sini, ada pilihannya ya, penjualan. Oke, lalu kita ambil di bagian penerimaan penjualan. Oke, customer receipt-nya. Nah, siapa untuk transaksi pertama ini yang mau melakukan penjualan adalah si PT Cemerlang. Oke, lalu kita lihat step berikutnya. Setelah kita receive form, pindah ke payment date. Jangan sampai salah payment date-nya. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan setelah ngomongin payment date adalah check date. Jika payment date dan check date ini tidak sama, maka akan berpengaruh dengan term atau diskon, ya. Oke, kita rubah dulu payment date-nya menjadi tanggal 2/12/2012. 02/12/12. Lalu pindah ke check date-nya juga sama 02/12/12 ya. Oke, kita enter. Kemudian yang mau dibayar. Nah, yang mau dibayar yang ini kan senilai 30. Oke. Terus kalau sudah kita klik check paid-nya ini, kita bagian ke total diskon. Dengan cara kita klik total diskon dan klik kanan, sehingga akan muncul diskon info. Nah, ini harus kita klik. Nah, disampaikan diskon infonya diminta bahwa si PT Cemerlang ini punya ketentuan bukan 5/20 Bu, tapi 2/10. Nah, karena apa? Kalau dia masih 5/20, dia nggak akan muncul nih. Atau diskonnya menjadi 1650, tapi bukannya 600 gitu. Jadi, teman-teman harus rubah. Cara rubahnya gimana sih? Oke, ini kita close dulu karena dia tidak akan mau kita rubah gitu ya. Sebentar. Nah, tadi ya. Jadi tampilan ini kita klik di total diskon tadi, terus klik kanan, coba kita tunjukkan faktur. Nah, di bagian tunjukkan faktur ini, nih teman-teman rubah di termsnya 5/20. Bu, kok beda sih Bu dari video yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini adalah bentuk shortcut-nya ya. Jadi kalau yang teman-teman lakukan sebelumnya supaya teman-teman melihat seluruh daftar transaksi. Jadi kalau seandainya
teman-teman, saya udah belum ya melakukan pembayaran atau ada yang kelupaan. Nah, itu bisa teman-teman lihat di bagian daftar tadi ini. Disesuaikan dengan transaksinya apa. Nah, karena tadi ini kita masih masuk ke proses yang PT Cemerlang mau bayar gitu ya. Nah, ini kita lakukan pergantian termsnya. Termsnya jadi 2/10. Nah, nggak bisa diubah, Bu. Oke, kenapa nggak bisa diubah? Karena ada lagi digunakan oleh pengguna lain. Karena ini kita sedang buka file yang pembayarannya. Jadi mau nggak mau ini kita close. Data belum disimpan. Apakah Anda ingin menyimpannya? Tidak. Nah, faktur ini kita baru bisa rubah. Jadi 2/10 dan proses berikutnya adalah mau kita bayar. Nah, saat kita klik bayar akan muncul ke tampilan tadi nih teman-teman, tampilan awal kita. Ya. Nah, saat kembali ke tampilan awal tadi berarti ada perubahan. Jangan lupa payment date dan check date-nya harus kita ubah lagi. Tanggal 2, 12, 12. Tanggal 2, 12, 12. Oke. Lalu ganti jadi diskon info write off. Jadi sekarang sudah syarat pembayaran 2/10 dan diskonnya menjadi 660. Tuh, kita tulis sekarang 660. Lalu akun diskonnya kita akan mengganti menjadi diskon penjualan. Kita ketik huruf D saja sehingga nanti kita gampang. Nah, diskon penjualan. Oke. Sekarang prosesnya mau simpan baru atau simpan tutup sama saja. Ini tandanya sudah dibayar. Cek pembayaran lebih oke. Karena apa? Kita belum tadi secara cek amount-nya belum kita cross check. Nah, ini yang tadi saya bilang. Terus kalau tadi udah dibayar apa belum ya Bu ya? Oke, kita bisa lihat di mana? Di menu daftar untuk meyakinkan apa transaksi kita udah dibayar apa belum. Ini untuk menu daftar ini adalah history kita. Tadi kita lagi ngomongin penjualan, lalu kita mau lihat history penerimaan penjualan kita. Nah, ini kita rubah jadi 01 dari tahun 2000 aja supaya kedetek. Ini sudah dibayar. Sekarang kita mau cross check. Bener nggak sih? Oke. Harusnya jumlah yang dibayar adalah sih 32.000, tapi secara cek amount-nya masih 33.000. Nah, jadi kita harus sesuaikan di sini tanda kalkulatornya. Karena apa? Pasti ada kelebihan. Yang dibayar 32 tapi secara ceknya keluar tadi 33 gitu. Jadi setelah kita lakukan paid potongannya, nah jadi kita bisa masukkan di kalkulator ini 32, 340. Ini sudah berhasil kita simpan dan tutup. Ya, sehingga si PT Cemerlang ini sudah berhasil selesai kita kerjakan prosesnya untuk transaksi pertama. Oke, kita lanjut ke transaksi kedua. Kita hapus dulu tampilan pekerjaan kita sebelumnya. Ini tandanya. Nah, tampilan transaksi kedua masih sama, ngomongin penerimaan penjualan. Kita menu penjualan, penerimaan penjualan. Oke, yang kedua yaitu CV Fajar Dinanti. Oke. Seperti biasa, kita rubah transaksinya di tanggal 2 juga ya. Sorry, tanggal 5. 05 12 12. 05 12 12. Oke. Terus yang dibayar hanya yang 9.900.000, betul ya. Kita paid
Nah, kita lihat total diskonnya. Yang diminta total diskonnya senilai berapa? 198, sedangkan di sini diskonnya adalah 495 gitu ya. Nah, kita close dulu. Karena apa? Karena harus kita rubah dulu dari kita tunjukkan faktur. Nah, sebelum terjadi kesalahan yang sama, kita close dulu yang di tab sebelumnya. Nah, ini kita close dulu. Tidak. Ya. Kita rubah di bagian termnya. 2/10. Kalau sudah, ini kita pilih proses yang bayar. Nah, sudah masuk ke bagian tadi ya, bagian tampilan pembayaran. Kita rubah lagi 05/12/12. Check date-nya 05/12/12. Lalu jangan lupa kita harus total diskon, diklik kanan sehingga muncul diskonnya 198. Jadi kalau nggak sama jangan dihajar terus ya, karena nanti akan berbeda saat proses rekonsiliasi. Diskon penjualan. Oke. Nah, ini tadi kita harus rubah di sini ya, cek amount-nya. Kita klik yang ada tampilan kalkulatornya sehingga dia akan muncul. Gitu ya. Lalu kita simpan baru atau simpan tutup sama saja. Selesai. Ini tandanya kita sudah melakukan proses pembayaran. Kalau mau dicek boleh kita cek lagi di bagian penjualan, penerimaan penjualan. Ini kita rubah jadi 01/2000. Klik, nah sudah muncul Fajar Dinanti dengan jumlahnya 9702. Gitu ya teman-teman. Oke, ini clear. Sudah selesai transaksi 1 dan 2. Bagaimana, ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke yang ketiga? Bu mau tanya Bu, faktur penjualan sama penerimaan penjualan itu yang membedakan pajak ya Bu, kalau faktur penjualan? Faktur penjualan dan penerimaan yang membedakannya tadi dari tampilan yang tadi, maksudnya gitu Putra? Iya Bu, kalau misalnya faktur penjualan ada PKP, kalau penerimaan penjualan nggak ada ya Bu? Oke, begini. Kalau di dalam penerimaan penjualan itu kita sudah mendapatkan data sebelumnya dari faktur. Sedangkan tadi kalau faktur itu adalah kita membuat list gitu, membuat list yang sebelumnya gitu. Nah, kenapa tadi saya ada perubahan di faktur penjualan? Karena pada saat proses penerimaan penjualan tadi ada permintaan ubah data bahwa diskonnya ada yang salah nih, nggak sesuai. Nah, gimana caranya? Berarti sudah ada faktur penjualan sebelumnya tuh, di mana data si CV Fajar Dinanti dan satu lagi PT Cemerlang itu sudah ada datanya di faktur penjualan, hanya yang dirubah untuk term diskonnya saja, sehingga di penerimaan penjualan nanti akan mempengaruhi untuk proses total diskon yang akan digunakan. Itu kurang lebihnya. Oh, jadi mentahannya dari faktur ya, penerima penjualan ini Bu? Mentahannya? Bukan mentahan, justru Prosesnya? proses sesudah, jadi gini. Iya maksudnya gitu. Jadi prosesnya gini, faktur penjualan itu adalah Putra sudah melakukan input datanya. Jadi ini kondisinya nanti seperti yang ketiga, yaitu sales invoice. Nah, sales invoice itu adalah faktur penjualan maksudnya Putra. Nah, dari sales invoice ini, transaksi ketiga ya, kalau ada penerimaan penjualan, nah itu adalah proses di mana dari Putra sudah menginput faktur penjualan tadi mau dibayar. Gitu loh Putra. Oh iya Bu, iya paham Bu. Oke. Berarti transaksi 1 dan transaksi 2 itu sudah ada saldonya. Dari mana tahu sudah ada saldonya? Tadi teman-teman sudah memasukkan data
perusahaan, di mana customer-nya tadi sudah kita masukkan. Kita cross check data perusahaan nih, customer-nya. Ini benar kan? Sudah kita masukkan di data perusahaan kita. Tadi PT Cemerlang punya saldo awal. Ini piutang maksudnya. Ya, punya piutang 33 juta. Fajar Dinanti punya utang 9.900.000. Nah, transaksi 1 dan transaksi 2 tadi adalah proses kita mau bayar. Menerima pembayaran. Nah, bukan mau bayar. Kalau mau bayar itu hutang. Nah, tapi ini adalah proses kita mau menerima pembayaran dari si PT Cemerlang dan Fajar Dinanti dari penjualan yang kita lakukan secara kredit. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga ini adalah di mana kita akan meng-create atau membuat suatu faktur penjualan. Oke, kita masukkan berarti di mode penjualan, kemudian pembelian ini. Mode yang ketiga ini adalah pembelian. Oke. Nah, di transaksi pembelian ini kita meng-create faktur pembelian. Nah, kita mikirnya adalah kita perusahaan ya. Kita butuh yang namanya supplier. Gitu. Jadi, karena kita butuh supplier, kita bisa melakukan secara kredit hutang gitu. Nah, kita beli nih sekarang. Dari siapa supplier kita? PT Langit Biru. Kemudian, kapan kita melakukan pembelian? Lakukan pembeliannya di tanggal 07/12/2012. Oke. Nah, kalau mungkin nanti teman-teman ada perbedaan dari nama ini ya, nomor invoice atau nomor formnya, ini nggak jadi masalah, ini sesuai ketentuan dari perusahaan saja. Atau kalau nanti mau teman-teman samain dengan tampilan yang ada di sini boleh, silakan. Kebetulan saat ini tadi ada 2 transaksi yang tidak saya rubah nomor formnya gitu ya. Oh, harus diselesaikan dulu. 07/12/12. Nah, ini nomor formnya teman-teman mau rubah nih. Jadi 1001 dengan nomor info. Itu sebenarnya juga nggak jadi masalah. Terus invoice date, shift date udah selesai, FOB nggak ada atau termsnya kita rubah menjadi 5/20. Oke. Terus CVA-nya nggak usah diisi dan amount-nya nggak usah. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Kita akan memilih barang mana saja yang kita lakukan pembelian. Ini pengaruhnya dengan jumlah inventory yang akan kita terima. Pertama, travel time. Kuantitinya berapa banyak? 12 unit. Lalu kita tap harganya 500.000. Terus diskonnya kita kasih huruf T. Ada teksnya kita kasih huruf T. Kemarin ada yang tanya, Bu, huruf T-nya nggak bisa diketik. Oke, berarti ada kesalahan dalam melakukan pengkodean pada saat melakukan tadi data perusahaan. Masih ingat tadi yang saya sudah lakukan untuk kode pajak saya kasih huruf T gitu ya. Nah, kebetulan mungkin temanmu ada yang tidak memberikan kode atau mungkin jangan-jangan kodenya jadi 1 bukan T gitu ya. Itu berpengaruh. Jadi kemarin saya kasih solusi, ada yang nggak bisa Bu diketik huruf T-nya, berarti di sini coba diisi dengan 1. Ternyata running. Oke, ini udah kita masuk ke bagian kedua, item yang B, Grand Polo. Nah, ini kuantitinya diminta 10, harganya 800.000. Kita ganti huruf T, kita tap. Nah,
C. Oh, nggak keluar. Ya. Tray, harga kuantitinya 8, harganya 300. Oke, ini sudah selesai. Kemudian diminta apa lagi? Ada yang namanya biaya, ya, freight atau ongkir. Kita masukkan di bagian beban. Kita cari freight. Ada freight, berarti kode. Oh sorry, dia masukkan sebagai harga pokok. Karena nggak ada harga ongkos kirim gitu ya. Kita belum kasih nama akun ongkos kirim. Jadi ini kita nyebutnya sebagai harga pokok. Kita tambahkan berapa nominal yang ditambahkan? 200.000. Ya, terus enter. Dah ya, selesai. Nah, sekarang kita coba cross check. Nominalnya udah sesuai belum ya? Nah, 18.240.000, yaitu dari subtotal 16.600 dengan pajak pertama 7.640. Nah, ada di mana kondisi teman-teman nggak keluar pajaknya. Berarti teman-teman belum menginput lagi-lagi data perusahaan ya di bagian pajak. Di mana teman-teman bisa lihat yaitu di bagian persiapan. Persiapan singkat, lalu cari data perusahaannya dan input bagian pajak. Ya. Ini udah selesai. Berarti untuk faktur pembelian kita sudah beres senilai 18.240. Sekarang kita simpan baru atau simpan tutup sama saja. Oke, selesai untuk transaksi yang ketiga. Untuk transaksi yang keempat, ya ini adalah, nah ini yang tadi saya bilang sales invoice. Nah, sales invoice dari namanya berarti adalah faktur penjualan. Ya, kita masuk ke penjualan, masuk ke faktur penjualan. Ini kita sudah masuk transaksi yang keempat ya. Faktur penjualan. Nah, faktur penjualan ini kita create untuk nama pelanggannya siapa? Grand Samudra Boutique. Oke, Grand Samudra Boutique. Ada nomor PO atau nomor invoice-nya kah? 01 FPJ. Terus invoice date-nya tanggal 6/12. Maaf Bu, bukan tanggal 8 Bu. Oh iya, oke. Terima kasih. Tanggal 8, 12, 12. Terus terms-nya ada nggak? Ada 2/10. Oke. Baru kita masukkan barang apa aja sih yang dibeli sama si Grand Samudra Boutique. Oke. Ada travel time, berapa banyak jumlahnya? 10. Oke. Nah, kalau tadi kita beli si travel time ini di harga 500.000. Nah, karena kita melakukan jual, berarti mau nggak mau kita harus dapat untung dong. Nah, untungnya berapa? Sekitar 250.000. Kalau harga jualnya 750. Terus teksnya jangan lupa kita kasih kode T. Balik lagi tadi saya bilang untuk kode teks ini bisa diganti T atau 1. Tapi kalau dua-duanya nggak bisa muncul, berarti ada kesalahan, berarti teman-teman tidak menginput pajaknya di data perusahaan. B, yaitu brand Polo, unitnya ada 12 piece, harga jualnya 1.300.000. Kita kasih kode T. Lalu yang C, tray dibeli sebanyak 9. Oke, berarti yang terjual, nah kemarin ada yang tanya, Bu, saya kok udah banyak C1, C2, C3, itu kok masih gak muncul ya Bu ya? Harganya masih nggak sesuai ya Bu. Nah, di sini kesalahannya yaitu saat teman-teman melakukan input barang baru ya.
barang baru. Ini kan C1. Nah, non persediaannya nih, teman-teman lupa untuk ngekliknya. Langsung aja masuk ke persediaan gitu ya. Nah, jadi klik dulu non persediaannya supaya nggak lupa. Terus nomor barangnya C1, keterangannya jadi aksesoris. Gitu. Nah, kalau sudah, teman-teman akan masuk ke pilihan yang di atas ini, akun-akun. Gitu ya. Pilihan akun-akunnya saat masuk ke akun penjual di akun aksesoris, hutang aksesoris. Nah, kelamaan kita tulis aja, ketik aja 21101 21101. Nanti kita enter, udah otomatis hutang aksesoris. Kalau ini sudah teman-teman, kita bisa oke. Akun penjualan biasanya ada pendapatan. Anda ingin melanjutkan? Oke. Akun beban biasanya beban. Anda ingin melanjutkan? Iya. Sudah selesai teman-teman. Jangan lupa harganya kita masukin. Berapa sih harganya? 140.250. Nah, ada pajaknya nggak? Ada. T. Sekarang harganya udah sama belum? 31.009.275. Nah, ini yang kemarin ada yang miss. Karena apa? Teman-teman meng-create-nya tadi untuk nama barang barunya masih dalam bentuk persediaan, bukan non persediaan. Oke? Nah, ini udah beres belum? Apa langsung bayar apa gimana, Bu? Ini tidak langsung bayar. Karena si Grand Samudra Butik ini mau ngutang dulu, atau bahasa akuntansinya bilangnya piutang usaha. Karena ini penjualan yang dilakukan secara kredit. Nah, kalau bisa nggak Bu kita langsung bayar? Bisa aja, tapi kan si Grand Samudra Butik ini maunya dilakukan dengan piutang usaha. Jadi kita lakukannya simpan dan tutup. Oke. Nah, kalau seandainya nih si Grand Samudra Butik mau melakukan pembayaran seperti contoh transaksi 1 dan 2. Nah, kita tadi yang dibilang sama Putra. Nah, masuknya di bagian penerimaan penjualan. Itu, ini saya hapus dulu ya yang sudah saya kerjakan supaya nggak penuh di sini. Kita mau tahu nih apa aja yang udah kita lakukan. Historinya. Nah, ini teman-teman, menu history ini yang bisa teman-teman lakukan. Nah, kalau tadi transaksi 1 dan transaksi 2, saya belum membuat nomor invoice. Atau mau saya ubah nomor invoice-nya. Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Tadi transaksi 1 dan 2 itu adalah transaksi penerimaan penjualan. Kita ambil aja. Penjualan, penerimaan penjualan. Kita rubah. Nah, ini ngomongin formnya si CV Fajardi nanti. CV Fajardi nanti tadi dia nomornya 02CR. Ini kita rubah. Tadi nggak kelihatan pergerakannya. Ini ya, CV Fajardi nanti ya. Terus kita mau ubah. Kita klik 2 kali. Ubahnya begini, form 02 garis miring R. Simpan tutup aja. Nah, terus ini kita close. Sekarang kita mau lihat yang si PT Cemerlang. Ya, kita rubah nih. Ya, 01 CR. 01 garis miring CR. Bu, saya nggak mau rubah. Ya nggak apa-apa, nggak masalah juga. Cuman supaya tampilannya lebih teratur aja, ngikutin dengan prosedur di soal. Gitu. Nah, lihat ya perubahannya, ini nomor formnya sudah berubah. Kita refresh dulu.
kita lihat nomor formnya sudah berubah. Oke. Kita lanjut sekarang ke transaksi yang kelima. Ini saya close dulu biar nggak penuh. Transaksi yang kelima itu adalah pembayaran pembelian. Jadi tadi atau mungkin saldo sebelumnya gitu ya, kita mau bayar nih ke supplier. Namanya kita ngomongin bayar pembelian, clue-nya adalah pembelian. Klik pembelian, pembayaran pembelian. Kebetulan supplier kita cuma ada satu, ya cuman ini. Nah, yang mau dibayar yang mana nih? Ya, kita lihat. Yang mau dibayar itu yang nilainya 19 juta ya. Nah, ini nih yang mau dibayar. Supaya nggak lupa, mulainya dari atas dulu. Ada form nomornya nggak? 01 CP. Garis ini 01 CP. Terus untuk tanggal transaksinya 10/12. Udah, cek date-nya jangan lupa ya. Lagi-lagi itu yang krusial. Kalau nggak nanti saat rekonsiliasi nggak muncul. Terus yang mau dibayar yang mana? Yang ini. Ada nggak diskon amount-nya? Supaya apa? Kita tahu bahwa kita itu bayar lebih awal dari yang term yang sudah dijanjikan. Oh, ada nih, kita dapat diskon loh. Kita dapat diskon sebanyak 950.000. 950.000. Oke. Nah, kalau udah oke. Nah, kita klik di bagian check date ini sampai dia muncul check amount-nya. Soalnya kalau nggak muncul check amount yang ngikutin yang ada di payment amount, nanti kayak tadi ada perbedaan antara check amount dan nilai payment amount-nya. Nah, ini udah sesuai ya, nilainya 18.050.000. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung proses simpan baru atau simpan tutup. Tandanya transaksi kita ini sudah dibayarkan yang nilai 19.900.000. Jadi nanti kalau teman-teman cross check di menu daftar dari faktur pembelian kita, faktur pembelian kita yang tersisa hanya tinggal satu. Ini ya, kalau tadi ada dua, sekarang tinggal satu. Oke, kita push, kita close, kita close. Sekarang kita masuk transaksi yang ke-6. Transaksi yang ke-6 adalah ini penjualan secara kita terima hasil penjualan kita secara kredit. Oke. Kodenya adalah penjualan, lalu penerimaan penjualan. Yang bayar siapa? Grand Samudra Butik. Tanggal berapa atau nomor formnya dulu deh. Nomor formnya 03/CR. Date-nya harus kita rubah 10/12/12. Lalu yang mana yang mau dibayar? Yang nilai 31 atau yang nilai 23? Nah, ternyata yang mau dibayar yang nilai 23. Ini. Lalu jangan lupa prosesnya kita mau lihat kita dapat diskon nggak. Nah, diskonnya udah sesuai belum? Wah, belum juga nih, diskonnya belum sesuai. Kita close ya. Yang kita lakukan adalah harus rubah dulu dari tampilan fakturnya. Kita klik kanan, lalu minta tunjukin fakturnya. Nah, yang sebelumnya tab ini kita close. No. Tadi diminta termnya berapa? 2/10. Oke. Sekarang kita lakukan langsung proses bayar. Nah, proses bayarnya kita rubah lagi. Tadi sini 03 CR, tanggalnya tanggal 10 12 12. 10 12 12. Oke, yang dibayar nilai 23.100. Nah, jangan lupa kita lihat diskonnya sudah berubah belum? Sudah.
termnya sudah berubah menjadi 2/10 dengan diskon 462. Nah, lalu kita cari akunnya diskon. Oke. Sudah selesai? Nah, jangan lupa kalkulator diklik supaya nilainya sama, 22638. Kalau udah, kita simpan dan tutup atau simpan baru juga boleh. Tandanya Grand Samudra Butik sudah melakukan pembayaran piutang usahanya ke kita, sehingga kita dapat uang masuk dari piutang yang sudah dibayar. Oke, transaksi 6 sudah beres. Sekarang kita masuk ke transaksi ke-7. Transaksi ke-7 ini adalah kita dapat penerimaan ya dari customer melakukan deposit. Siapa yang mau ngelakuin deposit, yaitu DP ya, Fajar Dinanti. DP Fajar Dinanti, ada nomornya nggak? Nomornya 04CR, payment date-nya tanggal 11. 12. Lupa cek date-nya 11, 12. Lalu berapa sih yang di oh, sorry. Ini customer receipt, bukan penerimaan penjualan. Oh. Adanya sorry ya, tadi bukan customer receipt, tapi di sini masuknya ke aktivitas kas dengan melakukan penerimaan deposit gitu. Jadi adanya di buku besar, aktivitas, masuk ke bagian kas dan bank gitu ya, lalu masuk ke penerimaan ini. Karena dia nggak masuk ke dalam kategori penerimaan penjualan, masuknya ke DP, jadi masuknya langsung ke kas dan bank dan penerimaan. Depositnya tuh Bank BNI. Vouchernya kasih nama 04 CR teman-teman. Date-nya 11/12/12. Memonya ada Fajar Dinanti. Maunya nanti saja kita lakukan pakai kalkulator. Ini masuk sebesar 21107. Customer, nominalnya 8.500. Lalu yang kedua ada pajak. Pajaknya ada di 21104. Dan keluaran. Sebesar 850. Maunya belum muncul kan? Nah, ini baru kita klik. Sehingga yang dibayarkan CV Fajar Dinanti untuk melakukan DP sebesar 9.350. Ini kita simpan tutup atau simpan baru boleh. Transaksi ke-7 sudah clear. Sekarang adalah baru masuk ke penjualan. Ya. Penjualannya ini dilakukan secara tunai. Nah, biasanya di transaksi ke berapa nih? Ke-8 ya. Ke-8 ini teman-teman suka kecelek. Tahu-tahu yang ke-8 tidak terbayarkan. Gitu. Kita masuk ke penjualan. Kita buat dulu faktur penjualannya. Nah, ini kasusnya adalah penjualan tunai, berarti langsung dibayar, gitu ya. Kita pilih, nah ini kan nggak ada ya pelanggannya, karena pelanggan baru, jadi kita rubah di sini menjadi pelanggan baru. Nah, namanya C004, kita tulis dengan pelanggan tunai. Tuh, kemudian bagian berikutnya. Di bagian alamat bagian penjualan, yaitu kita masukkan pajak pertambahan nilai, pajak pertamanya. Nah, tadi kan posisi masuk ke tab yang penjualan, pajak satunya pajak pertambahan nilai. Kalau ini sudah, teman-teman bisa langsungkan
Oke. Ya, ini kita kasih nama untuk bilnya pelanggan tunai. Untuk nomor invoice-nya, kita lihat transaksi ini nomor invoice-nya 05 CR tanggal 12. 05 CR tanggal 12 12 12. Terus ship date-nya juga tanggal 12 12 12. Terms-nya COD. Barang yang dibeli itu ada travel time 7. Terus teksnya jangan lupa. Ini untuk item yang kedua itu Grand Polo, kuantitinya 8. Terus pay itu kuantitinya 3. Terus aksesoris 135. Bu, maaf Bu, unit price-nya nggak diganti Bu. Unit price-nya nggak diganti. Kalau aksesoris dimasukin kan? Oh iya, yeah. Oke. Di bukunya 1.400.000 yang per travel time sampai ke bawah. Oke. Jadi sebutin berapa Grand Polonya? 1.800.000. 1.800.000. Terus yang tray 950.000. Wait. 950.000. Oke. Terus 135 berapa nih? 135 250. Terus ya. Jadi nominalnya 29.903.775. Oke. Ingat, ini adalah transaksi pelanggan tunai. Jadi bukan pilihannya simpan dan tutup, tapi langsung bayar. Oke, selesai. Transaksi ke 9 ya. Nah, retur ya. Oke. Transaksi yang ke-9 ini retur. Returnya retur penjualan ya. Pembelian Bu. Oke. Retur pembelian. Kita berarti kodenya retur pembelian, masuk ke pembelian, lalu klik ke retur pembelian. Siapa yang retur? Langit biru. Kita kembalikan ke langit biru. Kodenya 65 FPJ. Terus tanggal date-nya 20/12/12. Terus ada receipt untuk invoice yang mana? Invoice yang 01. Pemasok kena pajak. Oke, ada deskrip nggak? Ada deskrip. Kemudian barang yang mau di udah. Deskripnya yang mau dirubah itu adalah si travel time 1, Grand Polo 1. Travel time-nya 1. Apakah Anda ingin meretur semua barang? Enggak dong, cuma 1 doang. Ini tugas yang hari ini ya, kalau nggak salah ya, sama Rekon ya? Iya Bu, benar. Oke, tugas hari ini sambil teman-teman lihat ya, nanti videonya saya langsung kirim. Adalah si Grand Polo. Enggak semua barang kita retur,
ambil 1 doang. Oke, jadi yang diretur hanya senilai 1.430.000. Ini sudah clear, bisa kita langsung simpan dan tutup. Selesai. Nilai biaya menggunakan nilai retur. Iya, oke. Selesai. Nah, saatnya sekarang kita masuk ke proses rekonsiliasi. Di mana dalam proses rekonsiliasi ini, teman-teman ada 2 tambahan transaksi di dalamnya, yaitu untuk other deposit dan other payment. Oke. Kita lihat dulu ya bagian rekonsiliasinya, yaitu di bagian kas dan bank, lalu rekonsiliasi bank. Akun banknya itu di Bank BNI. Nah, ini lihat krusial juga nih. Kita mau ngerekonnya bukan tahun 2021 karena data perusahaan kita dan seluruh transaksi kita itu tahunnya 2012. Nah, tahunnya berarti tanggal 31/12/12. Enter. Kita lihat nih. Apakah ada yang tidak masuk ke dalam tampilan tadi? 93, 32, 97, 18, 22, 93, dan 29. Nah, 29 saya nggak muncul nih di sini, di tampilan rekonsiliasi. Ya, ada nanti teman-teman bisa lihat soalnya ya. Ada satu akun yang tidak muncul atau satu transaksi nggak muncul di sini. Nah, kenapa? Karena kita lihat ini harus kita close dulu, dia nggak mau running kalau ini nggak di close. Lihat di daftar. Nah, tadi transaksi yang tidak ada itu penerimaan penjualan secara tunai. Kita lihat di daftar, kita lihat histori kita, penjualan, penerimaan penjualan. Nah, ini tadi saya bilang, tahun saya nggak saya rubah tadi, ternyata masih tahun 2021. Nah, yang saya sampaikan tadi, kalau teman-teman masukkan tahunnya pakai tahun 2021, akan otomatis nggak akan muncul di rekon. Caranya gimana? Ini teman-teman klik 2 kali. Kita rubah nih. Tanggal berapa transaksinya? Penjualan tunai tadi. Tanggal 12. 12, 12, 12. Dicek date-nya, tanggal 12, 12, 12. Sekarang kita mau lihat transaksi ini sudah berubah belum ya? Nah, tadi kita refresh, ternyata udah nggak ada. Sekarang kita mau lihat tahun 2000. Sudah masuk di pelanggan tunai. Ini tandanya sudah saya rubah menjadi tahun 2012. Sekarang kita cross check di bagian kas dan bank, rekonsiliasi, banknya Bank BNI, lalu tahunnya kita rubah 31 12 12. Sudah masuk di penerimaan penjualan secara tunai. Kita lihat seragam 2012. Nah, ada 2 transaksi yang belum kita masukkan, yaitu other payment dan other deposit. Sekarang kita mau masukkan ke other deposit dulu. Ya, other deposit dulu ya yang kita masukkan. Other deposit. Banknya Bank BNI. Terus kodenya tiga satu 12 12. Memonya adalah jasa giro. Lalu kita masukkan dulu ini. Nominalnya 8.100. Sorry bukan. Kode akun. Nah, pendapatan bunga. Nominalnya 19.475. Oh. 19.475 314.
Sudah kita kalkulatorkan. Ini sudah selesai untuk other deposit. Selanjutnya kita keluar, yaitu yang tadi ya, tampilan tab di sini kita keluar. Lalu sekarang kita masuk ke other payment. Other payment, paid-nya from Bank BNI. Vouchernya ada ADM ya? Oh, vouchernya Iya Bu, ada M Bu. Oke. Tanggal 31 12 MO-nya ADM Bank saja. Kemudian pakai kodenya yang 9100. Seperti itu. Oke, amount-nya 110. Lalu kita masukkan ke ceknya. Ini ya. Kalau sudah, tanggal sudah, itu sudah, tidak ada yang dirubah lagi, kita simpan baru atau simpan tutup sama. Oke, sekarang kita close tab-nya ini. Nah, ini kan belum muncul ya teman-teman. Kita coba klik lagi. Nah, kita refresh lagi permintaan banknya. Kita ketik 1 12 12. Nah, baru di JSG, Jasa Giro, dan ADM Bank. Jadi tadi caranya teman-teman ketik ulang lagi 31 12 12 supaya dia ke refresh lagi. Terus tekan enter sehingga muncul si Jasa Giro, Bank, dan ADM-nya. Nah, kalau udah, ini teman-teman masukin dulu saldo rekeningnya. Nominalnya nanti bisa dilihat di 198 960 560. Oke. Terus checklist beres semua. Karena inilah yang akan kita proses rekonsiliasi. Nah, kalau teman-teman lihat ini kalkulasinya masih ada selisih saldo 0,25. Nah, saldo rekening koran ini kita kasih tambahan 0,25. Pakai, kalau saya di laptop ini pakainya koma. Tergantung ya teman-teman di laptop atau komputernya pakai koma atau titik. Yang penting tambahin 25 peraknya. Ya. Terus selisih saldonya sudah 0. Ini tandanya proses rekonsiliasi kita sudah selesai. Simpan dan tutup atau simpan new sama saja. Oke, teman-teman, ini proses rekonsiliasi kita sudah selesai. Oke, artinya teman-teman sudah menyelesaikan satu runtutan. Kita save ya. Atau kita mau lihat dulu cross-check-nya di BNI bahwa di tanggal 31/12/12 itu sudah terjadi proses rekonsiliasi. Ini ya, teman-teman. Sudah beres semua. Oke, ini kita save, tutup data, menyimpannya. Ya, teman-teman nge-save-nya. Oke. Ini runtutan dari saya dari awal sampai akhir, dari mulai data perusahaan ya, kurang lebih benar ya 1,5 jam. Tadi kita mulai 7:30, sekarang kurang lebih jam 9 ya. Kurang lebih tadi kalau teman-teman lancar tanpa ada kendala, 30 menit pertama itu adalah untuk data perusahaan, 1 jamnya tadi untuk masuk ke. Oke, teman-teman ada pertanyaan nggak sebelum saya close dan menutup pertemuan kita di satu semester ini? Halo. Bagaimana ya, Bu? Ya. Untuk kuas nanti apakah soalnya sama seperti ini, Bu? Sama, saya nggak rubah. Sama aja kalian udah mabok. Oh, berarti Bu ngasih contekan dong ini? Iya dong. Iya dong, bukan contekan sih, lebih kayak kisi-kisi. Cuman ini aja kalian saya kasih soal yang sama, belum tentu runningnya sama gitu. Kendalanya pasti ada gitu ya. Mau saya kasih soal yang beda?
Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Diamuk loh Alarik sama semuanya. Kayak yang lain. Ada lagi? Bu, mau nanya, Iya, Lara. kalau misalnya nanti ada kendala gitu, terus nggak sampai waktunya nggak sesuai sama waktu UAS gitu, itu gimana Bu? Atau nggak boleh ngumpulin telat atau? Lara kan ada waktu nih sekarang. Saya udah ngasih kisi-kisinya. Pokoknya yang saya tahu nih ya, Lara. Tanggal berapa sih kita UAS? Lupa saya tanggal 5 apa tanggal 6 ya? Tanggal 7, kayaknya 6, 7 dah. Ya 5 kali. Kalau Tanggal 5 ya? akuntansi mungkin 7 Bu. Sorry, tanggal 7 Bu, tanggal 7-an kayaknya. 7 ya? 5 Mulainya. tuh Senin, 6 tuh Selasa, 7 tuh Rabu. Nah, Iya. tanggal 7 itu saya taunya saya udah terima link. Gitu. Linknya itu Bu, maaf Bu. Kalau boleh bikin Kaget. video dari sekarang, boleh Bu. Ya iya ini lagi Ya Allah. ini lagi diomongin. Ini lagi diomongin. Jadi nanti teman-teman ngumpulinnya dalam berupa link, terus masukinnya dalam itu ya. Apa sih namanya, lembar jawaban UMB, jangan lupa. Oh iya Bu. Nah gitu. Soalnya mah nanti panjang. Nanti kalau teman lihat mah soalnya panjang. Tapi intinya adalah, inti dari soal itu adalah yang kalian kerjain tadi. Dari mulai data perusahaan sampai rekonsiliasi. Gak usah kaget kalau ngeliat soalnya panjang. Jadi nanti teman-teman buat kasih linknya, dimasukkan ke dalam lembar jawaban UMB. Terus diupload ya. Baik Berarti Bu. satu lembar jawaban itu isinya cuma link aja Bu? Iya. Cuma link video? Bener. Terus kalau mau dikerjain dari sekarang gimana Bu? Kata Herald, dikerjain aja. Nanti tinggal ngasih linknya doang. Iya. Bu saya. Ya. Emangnya Herald mau ngerjain pas hari UAS? Aduh, nggak saya bisa. tungguin loh. Jangan. Ya. Oke. Ini yang lain mau masuk sekarang? Putra coba panggil temannya biar masuk semua. Iya Bu, sebentar Bu. Bu, berarti nanti kuis dan forum 15-nya yang tadi Bu ya? Yoi. Tapi saya udah selesai Bu. Sombong banget. Ya kan bisa lu screenshot. Ya udah tinggal kirim doang. Iya udah tinggal di screenshot. Kan biasanya juga gitu kan? Saya suruh screenshot. Ya nanti kalau buat UAS, berarti teman-teman kan ngevideo lagi dari awal. Ingat ya, nggak bisa dapat dari teman-temannya loh, karena saya dengar suaranya teman-teman. Terus nanti kalau pokoknya teman-teman harus ada suaranya, ngenalin diri. Kayak biasa. Iya siap Bu. Jadi kayak biasa lah teman-teman ngenalin diri, present gitu ya, bilang bahwa ini saya mau melakukan presentasi sebagai tugas sebagai nilai UAS gitu ya. Saya melakukan video pengerjaan data accurate data perusahaan PT Data Prima sampai dengan proses rekonsiliasi. Udah deh tuh kalian masukkan dari awal. Di step 1 kalian nge-save-nya di mana, terus data perusahaannya seperti apa gitu ya. Bu, maaf Bu, saya mau nanya Bu. Ya. Itu pas lagi ngerjain cuman pakai suara doang Bu? Sama muka dong. Oh. Iya Bu. Sama muka Bu. Ya, sama muka gimana Bu? Oke, bisa siap Bu. Kayak gini. Siap Bu. Zoom begini. Oh iya. Oh jadi di Zoom dong? Mau Zoom, mau Gmeet atau gimana caranya, pokoknya saya yakin kamu yang ngerjain bukan orang lain. Iya Bu. Oh iya Bu. Itu diedit lagi Bu berarti Bu?
Ya, terserah gimana caranya. Saya terimanya begitu deh pokoknya. Oh iya, makasih Bu. Ya. Ada lagi nggak? Bu, paham Bu. Ya. Kita ngikutin cara ngerjainnya dari Ibu tadi. Kan nanti ini di-share kan Bu ya? Video Iya. ini. Ya, di-share. Ada lagi? Sudah Bu. Clear. Bu, saya mau nanya Bu. Ya. Eh kalau kan Ibu bilang kan yang penting gimana aja selesaikan, maksudnya yang penting kita ngerekam accurate-nya sama video muka kita kan. Artinya kalau saya ngevideoin dari HP tapi kalau untuk accurate-nya direkam di PC aja nggak apa-apa Bu? Oh, boleh. Kombinasi ya. Iya. Nah, silakan deh kamu Iya atur Bu. deh. Yang penting saya tahu kamu ngerjain dan itu kamu ngasih step by step-nya kamu ngerti gitu. Ya, dengan cara kamu menyampaikan dan ada mukamu gitulah videomu gitu ya, itu menandakan bahwa kamu memahami proses step by step-nya. Oke Bu. Nah, Kasih ya Bu. buat teman-teman yang baru datang, nanti ini kan bentuknya rekaman, nanti saya share ya. Karena agak waktunya lebih panjang, nanti paling masuknya ke Google Drive. Nanti sambil diperhatikan saja ya. Oke, ada lagi? Gak ada? UAS kapan, Bu? UAS kapan? Ya Allah, emang gak ngeliat itu di SIA tanggal 7. Tahun depan, Bim. Tanggal 7 Juli. Oke, makasih, Tanggal Bu. 7 Juli. Ada lagi? Gak ada? Oke. Selamat mengerjakan ya teman-teman semua. Masih ada waktu 1 minggu dan waktu pengerjaan UAS masih berapa lagi ya? Masih lama lah, bulan Juli awal nanti. Dipreparekan saja video, nanti sambil running kalau sudah ada Bu, saya boleh di cross check dulu nggak Bu gitu ya. Konfirmasi ke saya, kasih linknya ke saya, mau link YouTube atau link Google Drive-nya ya, silahkan. Kalau saya bisa bilang itu approve, berarti saya sudah bisa ya nyicil-nyicil ngasih nilai lah ya, gitu. Nanti tinggal pas UAS teman-teman tadi saya sampaikan linknya itu teman-teman masukkan di lembar jawaban. Oke. Nggak ada pertanyaan, sudah clear semua. Kalau nggak ada, saya tutup. Terima kasih sudah join di kelas saya selama 1 semester ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, baik melakukan pencatatan secara manual, yang saya yakin pada bingung semua, ataupun melakukan pencatatannya secara secara sistem melalui Accurate 5. Ya, itu saja dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat, bisa diimplementasikan buat teman-teman di di kehidupan nyata. Siapa tahu teman-teman jadi pengusaha yang sukses. Saya doakan Amin. jadi orang yang Amin. ya kaya harta, kaya hati ya. Jadi semoga teman-teman bisa sukses ke depannya. Ini bisa dipakai ilmunya baik Amin. atau di kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, baik, sampai ketemu Amin. lagi ya teman-teman. Mungkin nanti UAS kita nggak bisa pakai Zoom atau Google Meet. Jadi ini pertemuan terakhir. Mudah-mudahan nanti di next semester ketemu sama saya, tapi jangan mata kuliah yang sama. Artinya jangan sampai ngulang. Amin, amin. Ditemuin mata kuliah yang Amin. lain. Amin. Oke.
Gabung lagi. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Sehat dan sukses wabarakatuh. selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama. Lupa dulu deh, lupa. Oke, bye. Bye-bye. Bye-bye. Halo Bima. Mas Bim. Woi. Mas Bim. Lagi ngapain Mas Bim?